Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifatul Hani, Prodi 3 Mazawaa. Dengan tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro dengan pengampu Ibu Safrina Mu'arifah SEMS. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Safrina yang telah menugaskan tugas ini sehingga saya dapat mengetahui informasi tentang pengangguran di Indonesia saat ini. Oke, di sini saya akan membahas isu tentang pengangguran pada kelompok muda. Diawali dengan definisi pengangguran. Pengangguran itu sendiri adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Adapun jenis-jenis pengangguran di sini, yang pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran terselubung, pengangguran friksional, pengangguran teknologi, pengangguran musiman, setengah pengangguran, pengangguran struktural, dan pengangguran siklikal. Apa sih pengangguran terbuka itu? Pengangguran terbuka itu adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan, yang disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Yang kedua ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini itu adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja dengan optimal. Hal ini bisa disebabkan karena tidak kesesuaian latar belakang pendidikannya atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat atau kemampuan orang pekerja tersebut. Yang ketiga ada pengangguran siklikal. Ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Nah, selanjutnya ada pengangguran struktural. Pengangguran ini itu disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Hal ini dapat mengakibatkan si pencari kerja itu tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lapangan pekerjaan sehingga dia sulit untuk menemukan pekerjaan. Selanjutnya ada pengangguran friksional. Itu terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Pengangguran ini itu dapat disebabkan karena adanya kendala waktu, ketertinggalan informasi, atau jarak geografis. Selanjutnya ada pengangguran teknologi. Ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia itu diganti dengan tenaga kerja mesin, sehingga tenaga kerja manusia berkurang. Selanjutnya ada pengangguran musiman. Ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya bergantian musim, sehingga pekerja ini harus menghentikan aktivitas produksinya untuk sementara. Biasanya itu terjadi pada bidang pertanian dan perikanan. Yang terakhir adalah setengah pengangguran. Mengapa dikatakan setengah pengangguran? Itu karena sebenarnya pekerja itu sudah mempunyai profesi akan tetapi jam kerjanya itu sedikit atau biasanya dalam seminggu kurang dari 38 jam. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengangguran di Indonesia. Sebanyak 34 juta masyarakat Indonesia itu menggantungkan hidupnya dari pekerjaan dan mata pencaharian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan tentunya sektor ini adalah sektor yang paling terdampak karena COVID-19 ini. Otomatis banyak pengangguran.
Badan Pusat Statistik memang mengkonfirmasi bahwa di Indonesia itu memiliki tekanan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bisa dilihat pada tahun 2020, COVID-19 ini memaksa sektor pariwisata ekonomi kreatif untuk menghadapi tantangan, terutama di tingkat kerja di usia muda yang kehilangan pekerjaan. Total hampir 1 juta masyarakat di sektor pariwisata itu kehilangan pekerjaan, atau turun sebanyak 6,7% dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2019. Sedangkan di sektor ekonomi kreatif itu turun hampir sebesar 500.000 yang kehilangan pekerjaan. Berarti dapat disimpulkan bahwa ini adalah angka yang benar-benar sangat memprihatinkan. Akan tetapi, data yang tercatat itu hanya yang kehilangan pekerjaan tetapi yang dirumahkan, dan yang mengalami penurunan pendapatan itu jumlahnya lebih besar. Oleh sebab itu, banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja lulus. Ya, di sini saya menyajikan data dari Badan Pusat Statistik. Ya, dapat dilihat di sini bahwa tingkat pengangguran terbuka itu melesat dalam setahun. Sebelum pandemik pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka itu masih di angka 4,94%. Tetapi setahun kemudian angka ini melonjak menjadi 6,26%. Untuk informasi selengkapnya mengenai pengangguran terbuka di usia muda disebabkan karena pandemik bisa dilihat melalui berita yang dilansir oleh Kompas TV seperti berikut ini. Saudara, pandemi COVID-19 menyisakan masalah ketenagakerjaan yang cukup pelik. Banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja lulus. Badan Pusat Statistik mengemukakan tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Setahun kemudian, angka ini melonjak menjadi 6,26%, saudara. Dalam rapat kerja bersama DPR Senin kemarin, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan pengangguran akibat pandemi ini yang menerpa kita justru yang menjadi catatan adalah pengangguran pada usia muda itu lumayan tinggi. Jadi pada kelompok muda terjadi pengangguran bertambah cukup tinggi. Sementara jika dilihat dari kelompok usia, saudara, 20 hingga 24 tahun ada kenaikan 3,36% poin dalam setahun menjadi 17,66% pada Februari 2021. Sedangkan dalam kelompok usia 25 sampai 29 tahun pertumbuhannya 2,26% menjadi 9,27%. Apa yang akan terjadi jika kondisi ini tidak segera ditangani? Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia, pendapatan yang rendah, dan munculnya masalah kesehatan mental. Selanjutnya, bagaimanakah cara beradaptasi agar pengangguran ini tidak semakin banyak? Selanjutnya, bagaimanakah cara beradaptasi agar pengangguran ini tidak semakin banyak, yang bahkan angka pengangguran yang paling tinggi itu terjadi pada kelompok usia muda di angka produktif, yaitu dari usia 20 sampai 29 tahun. Di masa pandemi ini, masyarakat pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata itu dituntut untuk bisa meningkatkan keterampilan baik dari segi digitalisasi maupun dari kewirausahaan. Nah, di sini pemerintah mencatat kurang lebih 20% dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata itu beralih ke sektor kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif, khususnya
di 3 sektor terbesar di ekonomi, yaitu yang pertama sektor kuliner, yang kedua sektor fashion, dan yang ketiga ada di sektor karya. Dan ini tentunya terakselerasi dengan proses digitalisasi dan konsep kewirausahaan yang fokus pada inovasi, berani mengambil resiko, dan proaktif. Gerakan proaktif yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dari masyarakat yang harus pindah kuadran dari sektor pariwisata seperti ekonomi kreatif dan berpindah profesi dari pekerja diharuskan oleh keadaan menjadi entrepreneur yang tentunya harus difasilitasi oleh. Lalu bagaimana dari sektor paragraf ini itu dapat menyerap tenaga kerja khususnya di usia produktif? Ya. Dalam hal ini, pemerintah melakukan 5 langkah strategis dengan tujuan agar terbukanya lapangan pekerjaan. Langkah tersebut antara lain yang pertama, peningkatan kapasitas SDM, khususnya dari segi pariwisata yang berkualitas, ekonomi kreatif yang berkelanjutan lingkungan. Yang kedua, ada revitalisasi dari destinasi wisata. Yang ketiga, ada revitalisasi infrastruktur sentra ekonomi kreatif. Yang keempat, kepatuhan terhadap protokol kesehatan melalui sertifikasi CHSE atau Clean Lines atau kebersihan, health, kesehatan, safety, keamanan, dan environment sustainability dalam inovasi produk dan jasa agar lebih berkearifan lokal berbasis nature dan alam terbuka dan budaya. Yang terakhir adalah dengan melakukan gerakan bangga dengan produk Indonesia dan gerakan bangga berwisata di Indonesia serta membeli produk kreatif lokal. Hal tersebut pemerintah dibantu oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk memastikan produk-produk ekonomi kreatif ini bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Selanjutnya, pekerjaan bisnis apa yang kemudian prospeknya bisa dirasakan bagus di masa mendatang? Ya, sebenarnya pandemi COVID ini itu menarik karena apa? Karena ini bisa meningkatkan keterampilan kita, bukan hanya untuk berjualan online, tetapi juga menciptakan konten-konten kreatif dan dari segi ekonomi kreatif, terutama digital, yang ternyata itu melebar menuju beberapa high performing sektor yang sekarang itu menurut Decoding the Economics of COVID-19 ternyata meningkat, seperti di sisi otomotif, e-commerce itu juga meningkat, medical supply, dan food processing. Ada juga data trade, personal dan healthcare dan information dan communication technology. Dan kalau kita lihat tentunya fokusnya itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mumpuni, kewirausahaan yang lebih dibuka sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja, bukan mencari lapangan pekerjaan. Pada intinya, di sini fokusnya itu bisa dikatakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan bukan untuk mencari pekerjaan, apalagi di era digital ini yang harus semakin kreatif. Hal tersebut tentunya diharapkan masyarakat Indonesia itu bisa lebih produktif lagi, bisa lebih kreatif lagi untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian informasi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.